pasar juga mulai kendor. Saya diperingatkan tidak semua pedagang mau untuk mengembangkan. Kalau nggak hati-hati, Harjo itu agak berat juga untuk berkembang. Nama saya Jumardi AS. Profesi saya, pekerjaan saya sementara ini adalah pengusaha Endah Groove, Endah Souvenir, Endah Batik Craft, Indah Craft, dan Indah Souvenir. Lokasinya di Pasar Beringharjo, tapi ada satu yang di dekat Rumah Sakit Wiro Saban itu, atau RSUD itu ke timur utara jalan. Memulai usaha saya itu sebenarnya usaha dari istri. Istri itu sudah boleh katakan sejak kecil ya, sejak sekolah, sejak kuliah itu sudah merintis satu usaha. Sambil saya kerja, dia mulai berkembang, tapi dengan adanya satu peristiwa, krisis moneter ya, itu sempat surut. Nah, saya waktu itu sebenarnya masih menangani beberapa perusahaan, mengadakan satu pembinaan di perusahaan-perusahaan, khususnya adalah pengembangan SDM, sumber daya manusianya. Saya melihat usaha nyonya saya yang dirintis cukup lama itu kok menurun, saya mulai turun tangan. Kalau yang dulu usahanya itu aksesoris, saya ganti souvenir. Pasar Beringharjo itu belum ada souvenir. Ternyata alhamdulillah begitu saya mulai itu usahanya berkembang. Sampai saya agak lupa dulu dari televisi juga untuk melakukan satu syuting itu karena perkembangannya cukup bagus. Di samping itu teman-teman pengusaha yang dulu juga aksesoris itu ikut-ikut, wah tempatnya Mbak Indah saya berkembang pesat ya, dia ikut-ikutan jual souvenir. Begitu souvenir sudah mulai berkembang dan banyak yang niru, saya sudah berpikir lagi, kalau begini nanti agak berat juga untuk berkembang. Lalu satu ketika ada seorang pengusaha yang dari Jawa Timur itu menawarkan produk-produk kerajinan. Mas, kamu buatnya apa saja? Ya ini Pak, buat kendang, buat ketipung, buat jimbe. Kalau yang kecil-kecil buatlah. Yang seperti apa Pak? Ini untuk mainan-mainan anak-anak ini. Karena saya melihat bahwa mainan-mainan itu punya segmen pasar yang cukup luas dan bisa dikembangkan. Contohnya misalkan ontong-ontong, ketapel, yoyo, dan sebagainya itu. Setelah itu mulai berkembang, membuat kayak begitu, tetangga-tetangga pasar itu juga tertarik, mulai berkembang ikut-ikutan gitu. Sampai sekarang minimal bertahan dalam kondisi seperti ada perubahan-perubahan itu, alhamdulillah kita masih cukup bertahan. Saya dulu sebelum sini saya kerja di Pusat Produktivitas Nasional, yang itu tugasnya adalah mengadakan satu pembinaan kepada pengusaha-pengusaha, pada pengrajin-pengrajin, khususnya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Nah, pada saat saya itu menjadi pegawai di BPD, selalu mengikuti satu pembinaan konsultan dan manajemen itu, konsultan manajemen. Sehingga saya punya pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang tidak saya dapati di sekolah. Di Jakarta aja awal itu udah 6 bulan, lalu ke Bandung juga, lalu ke Malang, ke Surabaya, ke Jepang. Di Jepang itu masyarakatnya itu memang orangnya itu sudah minded untuk melakukan suatu produktivitas, sehingga setiap langkah itu orang jalan saja
kayak lari gitu. Lalu kalau dia pas kerja, itu kerja. Tapi kalau pas istirahat, dia itu berhenti kerja. Nanti di luar ruangan kita main badminton apa. Tapi nanti sudah masuk kerja, dia sudah kerja. Oh ini kelebihannya. Dia punya satu disiplin yang tinggi. Saya bisa memetik ilmunya dari situ. Sampai suatu ketika salah satu anggota atau peserta ada yang ulang tahun, dia minta waktu kepada instruktur supaya dikasih waktu untuk mengucapkan ulang tahun. Oke, tak kasih, tapi nanti kalau sudah istirahat. Oh iya ya, disiplinnya cukup tinggi ya. Kasih waktu, tapi nanti kalau sudah istirahat, pada saat istirahat itu dimanfaatkan secara produktif. Dari itu saya banyak belajar gitu. Saya sebenarnya waktu dinas di pemerintah banyak pekerjaan yang saya lakukan karena permintaan saya untuk mengadakan satu pembinaan khususnya pengembangan SDM itu di perusahaan itu masih akan selalu ada gitu. Cuman saya melihat saya itu nangani usaha orang-orang lain, orang-orang yang sudah sukses gitu, tapi usaha nyonya saya malah terseok-seok. Nah, akhirnya saya mulai berangsur-angsur turun, kelihatannya kok potensi kalau saya tingkatkan. Kebetulan anak itu sudah lulus kuliahnya, terus saya punya tempat untuk membuka usaha baru, saya buka di situ lah. Saya mulai mengurangi kegiatan di kantor. Saya melihat potensi anak-anak itu sudah cukup bagus, kalau saya kembangkan ya sudah, saya mengajukan pensiun dini. Jadi pengusaha-pengusaha melakukan satu kegiatan online, buka online, itu pasar juga mulai kendor. Di samping di satu sisi praktis, tapi calon pembelinya, bayarnya itu juga simple. Misalnya dengan gini-gini nanti barang sudah datang, kan gitu. Itu ada satu kemudahan-kemudahan itu yang cukup menurunkan omsetnya. Cuman kalau nggak hati-hati, nanti itu juga lama-lama akan menurun, karena saya amati juga barang-barang yang dibeli atau dijual oleh pengusahanya itu melalui online itu kualitasnya tidak sesuai. Kalau pengusahanya itu mau online dengan konsekuen, barangnya tetap bagus, tidak ini saya kasih harganya segini, kasih yang murah gitu biar orang mau beli, tapi kualitasnya didropkan, ini ya dalam jangka panjangnya susah. Saya pajang harga pas, pengaruhnya cukup signifikan itu harga pas. Kan di pasar itu istilahnya, di pasar itu kan mesti harus nawar, boleh ya, tapi di sini harganya pas. Kalau belum terbiasa, dia akan pergi, tapi sebentar lagi dia akan balik. Karena apa? Karena tanya di sana nggak ada yang harganya segitu, semuanya di atasnya. Mending hanya 2 kali lipat, kadang-kadang 3 kali lipat. Saya bergerak, ayo di sana mahal. Enggak Pak, nggak ada, alasannya gitu. Tapi saya tahu bahwa harganya mahal, akhirnya balik. Makanya itu saya pertahankan. Sampai dulu saya diperingatkan oleh tenggulak itu, Pak, mbok jualnya jangan murah-murah Pak. Loh kenapa? Lah saya nggak laku ini di sini, harganya murah sekali. Nah, oke, kalau untuk pulaan segini harganya, kalau untuk retailan tinggi sedikit gitu. Lalu untuk pedagang-pedagang termasuk pengasong itu saya kasih tahu, kalau kamu pulaan di sini meskipun kamu pulaannya 5 atau 3 tapi mau dijual lagi, saya kasih harga pulaan. Oh matur nuwun nggih Pak, matur. Itu barangkali nilai lebih. Saya punya pengasong itu yang dari daerah Gunung Kidul, itu ada 75 orang. Tapi kalau musim-musim gini ini hanya 1-2 yang muncul. Tapi nanti kalau pas lebaran, itu banyak sekali. Sampai ada satu produk seperti ini ya. Ini pernah ya, kemarin terlambat, begitu datang 1 jam habis.
Nah, itu tergantung orang-orangnya yang di pasar. Kalau orang-orangnya yang di pasar itu sudah pola pikirnya itu sudah ingin maju, ingin berkembang, insya Allah masih tetap bertahan. Tapi kalau barangnya nggak lengkap, tempatnya juga cuma nebeng, istilahnya harganya bahkan tinggi, ya mendingan beli di toko-toko yang jelas harganya, kan itu. Tapi ada beberapa yang di Jogja ini kan, yang itu insya Allah itu masih cukup bertahan. Saya punya satu konsep, khususnya hanya satu kata sederhana, kaizen, melakukan satu perbaikan secara terus-menerus berkesinambungan. Saya tantang setiap pengrajin itu, core bisnisnya apa? Mas atau Pak, tolong Pak, saya buatkan kerajinan selain ini juga Pak, apa gitu. Sebelumnya memang ada beberapa pengrajin itu yang dia itu menganggap bahwa usahanya itu sudah cukup bagus dan tidak perlu dikembangkan, tapi tetap saya tantang itu, coba buatkan seperti ini. Kamu nggak usah merubah bahannya, tidak usah merubah peralatannya, tidak merubah ininya, hanya merubah model-modelnya saja. Nah, itu kan relatif gampang. Itu yang selalu saya pikirkan gitu. Akhirnya secara berlanjut, secara terus-menerus, yaitu selalu membuat perubahan. Saya juga mampu untuk menciptakan produk-produk baru lagi, karena selalu baik itu pengasong, baik itu bedak-bedak, itu mana barang barunya. Kalau pas sepi itu yang ditanyakan barang barunya, karena kalau yang biasa ini masih semua katanya, itu masih semua. Setiap produk itu akan mengalami life cycle produk, mengalami pasang surut produk. Begitu kita tawarkan produk itu awal itu belum tertarik, tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama itu tertarik, naik. Tapi kita harus waspada, suatu ketika ini akan sampai ke titik dan itu akan turun. Makanya sebelum turun kita coba lagi, rangsang lagi supaya untuk naik lagi, sehingga trennya itu akan selalu menaik begitu. Lalu dari wayang ini yang tadi belum saya singgung, wayang itu saya minta dari pengrajin kira-kira ya sekitar itu ya, 6-8 gitu ya. Yang nanti yang ukuran ini kamu, yang ukuran ini kamu. Kecuali kalau ini telat itu ya digawein ya ini ya. Yang macam-macam mainan ini, termasuk wayang itu, termasuk the best seller itu. Memang kita ingin seorang pedagang itu menjadi pembisnis, jadi bukan hanya menjual barang, tapi mencoba untuk mengembangkan. Tidak semua pedagang mau untuk mengembangkan, asal ya itu kalau libur, sepi, dia libur, kan gitu, sepi gitu. Tapi kalau pas bisnis kan orang ya, kok bisnis itu misalnya sepi itu survei piye carane, kok goni kok rame apa sing laris, kan gitu, itu mau bisnis itu. Kalau saya sudah tua, saya biasanya berdoa sama Allah, ya Allah, saya berikan salah satunya, berikan satu rezeki supaya saya bisa memberikan satu kehidupan banyak orang, termasuk para pengrajin, para pengasong, termasuk para pengecer. Itu sudah saya rintis untuk ke sana, supaya banyak orang yang mulai berkembang. Itu. Saya ingin teman-teman menjadi diri Anda masing-masing untuk selalu berkembang dan lebih baik lagi. Kita bermetamorfosa.